Bismillahirrahmanirrahim. Bertepatan dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Islam, terlebih di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia, mereka akan merayakan bulan ini dengan perayaan-perayaan yang bervariasi. Di antaranya adalah membaca sejarah kelahiran Nabi SAW dari awal Nabi lahir sampai beliau itu meninggal dunia, yang disebut dengan qiraatul maulid. Dan pada saat perayaan maulid itu ada tradisi di tengah-tengah kita, mereka akan berdiri pada saat pembacaan sejarah kelahiran Nabi yang disebut dengan mahlul qiyam itu. Maka bagaimana respon dari Islam itu sendiri, dari para ulama tentang hukum dari berdiri pada saat mahalul qiyam, apa hukumnya, apakah wajib atau sunnah atau bagaimana, atau apakah tidak diperbolehkan atau memang ada anjurannya. Baik, menjawab pertanyaan ini saya akan membacakan keterangan yang saya ambil dari kitab Haulal Ihtifal bi Dzikril Maulidin Nabawi Syarif karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, salah satu tokoh aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asyariyah Maturidiyah yang berdomisili di kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, langsung saja. Al-Qiyamu fil Maulid, berdiri pada saat maulid, pada saat mahalul qiyam itu. Amal qiyam fil maulidin nabawi inda dzikri wiladatihi sallallahu alaihi wasallam wa khurujihi ila dunya. Adapun berdiri pada saat mahalul qiyam, di saat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, fa inna ba'dhan nas yadhunnu dhannan batila. Di antara masyarakat itu ada yang memiliki sebuah praduga, sebuah asumsi yang salah. La asla lahu 'inda ahli ilmi fi ma'alam. Yang mana prasangka, asumsi yang salah ini memang tidak ada dasar baik itu di kalangan orang yang memiliki pengetahuan, bal inda ajhalin nas mimma yahdurul maulida wa yaqumu ma'al qa'imin. Bahkan praduga semacam itu yang salah, asumsi yang batil, itu juga tidak ada dasarnya bagi orang yang terbodoh sekalipun, yang memang mereka ikut serta dalam perayaan maulid, bahkan ikut berdiri pada saat orang-orang berdiri pada saat mahalul qiyam itu. Wadhalika dhannu as-sayyi huwa anna an-nasa yaqumuna mu'taqidina anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ila al-majlis fi tilka al-lahdati bi jasadihi syarif. Apa praduga yang salah, asumsi yang batil itu adalah mereka menyangka bahwa orang-orang yang berdiri ketika mahalul qiyam, mereka itu memiliki sebuah keyakinan, ini sebuah prasangka. Orang-orang yang berdiri pada saat mahalul qiyam itu, mereka memiliki keyakinan bahwa Nabi SAW itu masuk ke tempat mereka dengan jasad Nabi. Dengan jasad Nabi yang mulia pada saat itu, pada saat mereka mahalul qiyam. Lebih daripada itu, wa yazidu su'udh dhanni bi ba'dihim fayara anna al-bukhura wattiba lahu wa anna al-ma' alladhi yudha'u fi wasatil majlisi liyashruba minhu. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Apa itu? Yaitu mereka memiliki sebuah prasangka, praduga, yang mereka mengatakan bahwa dupa, kemenyan, wangi-wangian yang ditebarkan di majelis itu adalah untuk Nabi, katanya. Dan air yang berada di tengah majelis, ini ada sebagian tradisi meletakkan air di tengah-tengah majelis itu adalah untuk Nabi minum. Walikulli hadhihi dhununi la takhturu bibali akilin minal muslimin. Semua praduga-praduga semacam ini, prasangka, asumsi batil ini, itu nggak pernah terlintas di pikiran orang yang berakal di kalangan orang Islam sekalipun. Artinya, selama orang itu masih berakal dan statusnya muslim, maka tidak akan memiliki praduga, asumsi yang batil ini. Wa innana nabra'u ilallah min kulli dhalik lima fi dhalika minal jara'ati ala maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hukmi ala jasadihi syarif bima la ya'taqiduhu illa mulhidun muftir. Dan kami sebagai orang Islam, ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa
kami sebagai orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah, sahabat Nabi, ya, terlepas dari itu semua. Karena apa? Karena semacam meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke majelis itu dengan jasad beliau, kemudian ditambah dengan keyakinan bahwa dupa, wangi-wangian adalah untuk Nabi, atau bahkan Nabi meminum air majelis itu, ini adalah sebuah kelancangan atas makom mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kelancangan, ini menghukumi jasad Nabi yang mulia itu seperti itu, bima la ya'taqiduhu illa mulhid muftir, yang memang yang meyakini itu adalah orang-orang yang menentang, orang-orang yang ingin mengendorkan Islam itu sendiri. Artinya orang yang meyakini semacam itu bukan berangkat dari keyakinan orang-orang Islam murni, tapi berangkat dari keyakinan orang-orang yang ingin menentang atau ingin merusak Islam itu sendiri. Wa umurul barzakhi la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah urusan barzah, hal-hal barzah yang memang semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'la min dzalika. Nabi lebih mulia daripada itu, wa akmal wa ajallu min ayyuqala fi haqqihi annahu yakhruju min qabrihi wa yahduru bi jasadihi fi majlisi kada fi sa'ati kada. Nabi lebih tinggi daripada itu, lebih sempurna, lebih agung daripada dikatakan Nabi itu keluar dari kubur beliau kemudian hadir ke majelis dengan jasad beliau pada saat ini, di majelis ini. Ini nggak layak dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Baik. Aqulu, maka saya akan jawab, kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau menjawab, hada iftira'u mahdin. Ini adalah buayan semata, buatan semata, omong kosong. Wa fihi minal jara'ati wal waqahati wal qabahati. Dan ini sebuah kelancangan, ketidaksopanan, adab yang kurang ajar, ma la yasduru illa min mubghidin haqid. Yaitu sebuah kelancangan yang tidak timbul kecuali dari pendengki, orang yang tidak suka atau orang yang bodoh, yang menentang. Baik. Artinya As-Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini semacam itu, ketika mahalul qiyam Nabi datang dengan jasadnya, kemudian wangi-wangian untuk Nabi itu, kemudian Nabi SAW meminum dari air itu, air majelis, ini adalah sebuah keyakinan, kelancangan, ketidaksopanan kepada kedudukan makom Nabi SAW yang mulia. Dan ini tidak terjadi, tidak timbul kecuali dari orang yang benci, dengki, atau orang yang bodoh terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi yang diingkari oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki adalah keyakinannya. Baik ya. Naam. Innana na'taqid annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan barzakhiyah kamilatan la'iqatan bimaqamih. Ya, kami sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi SAW itu adalah hidup, kehidupan barzakh yang sempurna, yang layak dengan kedudukan Nabi, maqam Nabi SAW. Bimuqtada tilkal hayat al-kamilah al-ulya wa bimuqtada tilkal hayatil kamilatil ulya takunu ruhuhu jawalatan sayyahatan fi malakutillah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mensesuaikan dengan kehidupan Nabi yang mulia ini, yang agung, maka roh Nabi SAW itu berkeliling di malakutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam malakutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam roh. Karena apa? Karena memang roh Nabi SAW itu hidup, kehidupan barzah yang sempurna, yang sesuai, yang layak bagi kedudukan Nabi atau makom Nabi SAW. Lah, untuk mensesuaikan dengan kehidupan ini, maka rohnya Nabi itu
Rohnya Nabi berterbangan, rohnya Nabi berjalan, jawalah, berkeliling di alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yumkin an tahdura majalisal khairi wa masyahidan nuri wal ilm. Dan ada kemungkinan roh Nabi itu karena berjalan, roh Nabi SAW berkeliling di alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kemungkinan roh Nabi hadir di majelis kebaikan dan tempat-tempat cahaya dan ilmu. Majelis zikir, majelis ilmu, baik rohnya ya, bukan jasad. Wa kadza arwahu khullasil mu'minin min atsba'ihi. Dan seperti ini roh-rohnya orang-orang mukmin yang baik-baik, yaitu dari pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang hadir itu roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan. Karena apa? Nabi SAW itu hidup kehidupan alam barzakh yang rohnya itu berkeliling, berjalan di alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada kemungkinan roh Nabi, roh para wali, orang-orang yang soleh hadir di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat zikir atau majelis-majelis ilmu. Wa qad qala Malikun, bahkan Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, balagani anna ar-ruha mursalah tadhhabu haitsu sya'at. Kata Imam Malik, beliau mengatakan bahwa telah sampai sebuah keterangan kepada saya bahwa roh itu dilepas, yang mana roh itu akan pergi kemana dia suka. Wa qala Salmanul Farisi, bahkan sahabat Salman Al-Farisi beliau mengatakan, arwahul mu'minin fi barzakhin minal ardh tadhhabu haitsu sya'at, bahwa roh-rohnya orang yang beriman itu berada di alam barzakh, bumi, dia akan pergi kemana dia suka. Baik, ini roh ya, bukan jasad. Kalau meyakini bahwa Nabi SAW hadir dengan jasad, ini batil, kebatilan. Tapi kalau roh Nabi SAW ada kemungkinan, karena Nabi SAW hidup di alam barzakh yang roh Nabi SAW itu berjalan, berkeliling di alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada kemungkinan bahwa roh Nabi dan roh-roh orang yang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat-tempat yang baik. Idza alimta anna hadha fa'lam anna al-qiyam fil maulid an-nabawi laysa huwa biwajibin wala sunnatin wala yasihu i'tiqadu dzalika abada. Ketika Anda sudah mengetahui hal ini, bahwa ketahuilah bahwa berdiri pada saat mahallul qiyam itu bukanlah sebuah kewajiban, bukan juga sebuah kesunatan, anjuran, wala yasihu i'tiqadu dzalik abada, dan tidak sah, tidak boleh meyakini bahwa berdiri pada saat mahallul qiyam itu wajib atau sunnah. Wa innama, terus apa? Wa innama huwa harakatun. Berdiri pada saat mahallul qiyam adalah sebuah gerakan, yu'abbiru bihan nas an farhihim wa sururihim. Sebuah gerakan yang mengungkapkan sebuah kegembiraan, kebahagiaan orang yang berdiri pada saat mahallul qiyam itu. Fa idza dzukira annahu sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan bahwa Nabi SAW itu wulida wa kharaja ila dunya, ketika disebutkan bahwa Nabi dilahirkan kemudian Nabi keluar ke dunia, yatasawwarus sami'u fi tilkal lahdah, maka orang yang mendengarkan Nabi SAW itu dilahirkan kemudian Nabi keluar ke dunia, maka orang yang mendengarkan itu tergambar, terbesit pada saat itu, annal kauna kullahu yahtazzu faraha wa surura, bahwa alam semesta ini itu telah bergoncang dengan kegembiraan, kebahagiaan, bahagia bihadhihi ni'mati, dengan kenikmatan ini. Fayaqumu, maka apa? Akhirnya orang yang mendengarkan itu dia akan berdiri mudhiran, untuk menampakkan li dzalikal farahi was sururi, terhadap kegembiraan dan kebahagiaan itu.
mu'abbiran anhu, dan mengungkapkan tentang bentuk kegembiraannya itu. Fahiya mas'alatun 'adiyah mahdhatun la diniyatun. Ini sebuah masalah tradisi murni, bukan masalah agama. Innaha laysat ibadatan wala syari'atan wala sunnatan. Ini bukan masalah ibadah, bukan syariat, bukan sunnah. Wa ma hiya illa anjarat adatun nas biha. Ini sebuah tradisi, hanya sebuah tradisi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdiri pada saat mahlul qiyam itu bukanlah sebuah kewajiban, bukan sebuah kesunatan, dan tidak boleh diyakini bahwa ini adalah wajib atau sunnah. Tapi apa? Ini sebuah ungkapan, sebuah gerakan yang menggambarkan tentang kebahagiaan mereka, kesenangan mereka ketika sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari saat Nabi dilahirkan, saat Nabi SAW wafat. Mereka orang-orang yang mendengarkan sejarah itu terbayang bahwa semua alam semesta ini, jagat raya ini bergetar, bergoncang dengan kegembiraan, dengan senang, dengan riang, karena mendapatkan nikmat yang luar biasa itu. Untuk menggambarkan kebahagiaan ini, maka akhirnya orang yang mendengarkan itu mereka bangun, berdiri pada saat mahallul qiyam. Untuk apa? Untuk sebuah pengungkapan, gambaran atas kegembiraan alam semesta itu. Jadi ini bukan sebuah masalah-masalah agama, bukan masalah ibadah, bukan syariat, bukan pula sebuah masalah yang dianjurkan, tapi memang sebuah respon ya, dari gerakan yang ditimbulkan oleh perasaan terbayang bagaimana Nabi SAW ketika lahir, maka alam semesta itu senang, gembira, riang lah. Untuk menggambarkan hal itu mereka berdiri. Baik ya. Kemudian di sini istihsanul ulama liqiyamil maulid wa bayani wujuhihi.